Ngantuk sih, ngantuk. Pingin tidur sih, pingin tidur. Tapi nggak gini juga kali. Tidur sama pocong. Selamanya. Wah, serem. Jangan gitu. Ki Arloji, ini aku bawain mangsa pasien baru. Olah, kayak gini ya tali pocong itu. Baru lihat aku. Serem banget bentuknya. Pantangannya, pertama, kamu nggak boleh sholat. Waduh, terus kamu nggak boleh baca Al-Quran. Emang kurang jago sih kalau ini. Terus ya Allah, jual bakso makin hari malah makin sepi aja. Dari kiri, dari kanan, nggak ada orang lewat. Dari tadi aku tungguin. Mau sampai kapan ya? Orang-orang sekarang pada suka main itu, lewat online beli makanannya. Padahal corona aja udah lewat. Udah nggak ada PPKM, tapi tetap aja sepi. Ya Allah, sampai kapan ini? Kalau lihat-lihat foto, malah keinget istri. Lagi hamil pula. Lagi butuh-butuhnya biaya banyak. Malah dagangan sepi. Ya Allah, kasihan banget sih istriku. Mas, baksonya masih ada, Mas. Ya, ada. Wah, pembeli pertama nih. Yo, semangat yo. Akhirnya pecah telur juga. Baksonya masih ada, Mas. Iya, sini masuk. Di dalam aja daripada di luar. Beneran nggak nih? Baksonya masih ada nggak, Mas? Baksonya masih ada. Iya mas, masih ada itu. Silahkan. Ya kalau masih ada, dijual goblok. Hahaha. Astaga, astagfirullahaladzim. Ada ya orang kayak gitu. Teman-teman yang ada di rumah, tahu nggak sih siapa itu? Jahat banget mulutnya. Kalau tahu dia siapa, ketik di komentar ya. Pak Joko. Iya pak, selamat sore. Lagi apa? Kok ngomong sendiri? Itu Pak Heri, tadi ada yang tanya-tanya mau beli. Pas mau aku layanin, malah ngatain goblok coba. Astaga, jahat bener. Iya Pak Heri, mana lagi sepi hari ini, belum ada pembeli. Ya udah, ini hari ini aku larisin seporsi deh Pak. Alhamdulillah, Pak Heri, makasih. Pak Joko, kalau sepi gini butuh bantuan dah. Aku punya temen loh yang bisa bantuin ngelarisin dagangan. Ngelarisin gimana Pak? Kok nggak paham ya saya? Ya ngelarisin, masa Bapak nggak paham? Ngelarisin, tapi ada syaratnya, ada ritualnya, gitu. Wah, nggak berani Pak kalau yang gitu-gitu. Dicoba dulu Pak, nggak apa-apa, nggak bahaya kok. Nanti kesananya aku temenin, nggak apa-apa. Beneran aman nih Pak? Aman, tenang aja. Yang penting nanti kalau ada hasilnya bagi-bagi dikit. Ya udah Pak, aku coba deh, nggak apa-apa. Nah, gitu dong, laki-laki demi keluarga berjuang. Ini Pak Heri rumahnya.
rumahnya kok serem gini ya? Iya, namanya juga rumah dukun. Selamat sore Ki. Ki Arloji. Selamat sore. Coba aku ketuk ya. Wah, serem. Jangan gitu. Ki Arloji, ini aku bawain mangsa. Pasien baru. Oke, bawa masuk. Nih, perkenalan dulu Pak Joko. Ini Ki Arloji. Salam kenal ya. Saya Ki Arloji. Pengen tahu nggak saya sesakti apa? Enggak Ki. Jangan gitu. Pengen Ki. Saya makan nggak pernah mau. Tiap hari minumnya es kopi Mas. Es kopi terus. Kalau melek bisa sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari. Itu udah biasa Mas. Nggak pernah tidur. Badan sampai kurus, kering, kecil, tinggi, hitam. Nggak ada yang mau. Kasihan banget Ki. Jangan gitu. Tapi sekalipun aku minta apapun itu langsung terjadi. Keren kan? Intinya aja Ki, gimana ini Ki? Ya udah, ini namanya ajian tali pocong. Nah, ini kalau kamu telaten bisa bikin kamu kaya. Nanti aku tunjukin syarat dan ketentuannya. Ini talinya, dipegang dulu, dibawa dulu, dirasakan. Monggo. Olah, kayak gini ya tali pocong itu. Baru lihat aku. Serem banget bentuknya. Iya serem, tapi bisa bikin kamu kaya Mas. Tenang aja. Jadi caranya gini. Itu talinya kamu gosokin ke uang kamu sebelum berangkat jualan. Nanti setelah pulang jualan, tali itu kamu gosokin lagi ke uang kamu. Udah gitu aja, enak kan? Nanti kalau rutin lama-lama makin laris jualanmu. Itu kan baru caranya. Kali ini aku sebutin pantangannya. Mau tahu nggak? Iya Ki, sebutin aja nggak apa-apa. Pantangannya, pertama kamu nggak boleh sholat. Waduh, terus kamu nggak boleh baca Al-Quran. Emang kurang jago sih kalau ini. Terus nggak boleh wudhu. Mandi boleh kan Ki? Nggak boleh nonton TV. Aduh Ki, kalau ada timnas gimana? Nggak boleh buka Facebook. Aduh, komunitas janda kembang. Nggak boleh buka YouTube. Aduh, nggak bisa nonton Bang Windah. Nggak boleh main Mobile Legend. Aduh, Aldus. Nggak boleh buka Instagram. Aduh, nggak bisa ngepoin IG mantan. Nah, ini paling parah nih. Nggak boleh buka TikTok. Syukurin kamu berani ndak? Aduh Ki, pantangannya susah-susah ternyata ya. Ya udah yuk, kita mulai ritualnya biar cepat selesai, kamu cepat kaya. Enggak apa-apa deh, berkorban demi uang yang banyak. Kayak ada suara. Apa sih? Apa itu? Pocong. Jadi kau yang ingin melakukan pesugihan tali pocong. Iya Tuan Pocong, saya yang mau melakukan pesugihan. Aku beritahu,
Jika kau melakukan pesugihan tali pocong, nyawamu menjadi taruhannya. Dalam 1 tahun, kau akan menjadi kaya, tapi kesehatanmu akan aku ambil. Kau akan semakin sakit-sakitan dan kurus. Iya Tuan Pocong, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa kaya. Sudah kepepet banget ini keuanganku. Aku sudah bosan miskin. Bagus, bagus. Manusia memang gampang terlena oleh harta. Sekarang kamu cepat berdiri. Cepat berdiri. Baik Tuan Pocong. Sekarang ritualnya akan aku mulai. Nanti kamu maju di depanku. Lalu aku akan menciummu. Jika itu terjadi, maka perjanjian kita berhasil. Oh gitu ya Tuan Pocong. Yaudah nggak apa-apa deh. Aku maju ya. Hei kau masih ingat kan apa pantangannya? Tidak boleh sholat, tidak boleh mengaji, tidak boleh berwudu. Iya Tuan Pocong, aku masih ingat. Saat kita sudah sepakat, aku akan menemanimu selama sisa hidupmu. Baik Tuan Pocong. Oke, kalau begitu, sekarang aku akan mencium pipimu sebagai syarat perjanjian. Pak Joko, Pak Joko bangun. Ki Aloji, ini nggak apa-apa kan? Kok dia pingsan? Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Gimana Pak Joko? Tadi apa yang terjadi? Kok sampai kamu pingsan? Tadi aku udah ngobrol sama pocongnya. Terus endingnya aku dicium sama pocongnya. Wah, takut banget ya Allah. Wah, berarti ritualnya berhasil Pak. Selamat ya. Siap-siap jadi orang kaya nih. Wah, selamat ya Pak Joko. Wah, ikut senang saya. Iya, tapi kalau saya nggak tahu mau senang apa sedih ini. Masih nggak percaya sama bingung. Campur-campur jadi satu. Wah, Pak Joko, nanti kalau kaya jangan lupain aku ya. Minta komisinya. Tenang Pak Heri. Udahlah, nggak usah dipikirin. Sekarang yang penting aku tidur dulu, capek. Jangan lupa besok sebelum berangkat jualan, gosok dulu uangnya dengan tali pocongku. Niscaya jualanmu akan laku. Ah, Tuan Pocong, kamu ini bikin kaget aja. Bisa nggak sih kamu nggak usah nunjukin mukamu? Aku akan di sampingmu sampai akhir hidupmu.
Ya udah, nggak perlu kamu ulang-ulang terus. Aku udah tahu. Sekarang aku mau tidur. Ngantuk sih, ngantuk. Pingin tidur sih, pingin tidur. Tapi nggak gini juga kali. Tidur sama pocong. Selamanya. Oke, hari pertama ritual dimulai. Aku akan mulai menggosok uang modalku ini dengan tali pocong. Semoga berhasil ya. Semoga hari ini menjadi awal yang baik aku untuk menjadi kaya. Sok gosok, cepet jadi kaya. Sok gosok, cepet jadi kaya. Nah, udah. Semoga berhasil. Pak, bakso pak. Pak, beli baksonya. Oh ya, sebentar. Aku buatin. Ya ampun, belum ada 10 menit langsung ada pelanggan pertama. Keren. Waduh, itu kan bapaknya yang kemarin yang gak beli, malah maki-maki aku, bilang goblok. Pak Joko, baksonya masih ada kan? Aku mau beli beneran nih. Enggak ngerjain. Wah, beneran mau beli pak? Syukurlah. Sini aku buatin. Pelanggan pertama untuk kesuksesan Pak Joko sudah dikabulkan. Wah, enak banget baksonya Pak Joko. Sampai aku bungkus juga nih buat istri di rumah. Wah, makasih ya Pak, udah borong. Alah, ini belum seberapa. Mulai hari ini, bakso Pak Joko akan jadi bakso langgananku. Karena enak banget ternyata. Wah, makasih ya Pak, ikut seneng saya. Mulai detik itu juga warung bakso Pak Joko semakin ramai. Satu persatu pembeli datang, silih berganti. Hari demi hari warung Pak Joko semakin ramai. Semua orang rela mengantri untuk bakso Pak Joko. Sampai pada 1 tahun kemudian, warung Pak Joko benar-benar berkembang dan sukses. Namun, seiring dengan kesuksesan Pak Joko, beriringan pula dengan perjanjian yang Pak Joko lakukan dengan sang pocong. Badan Pak Joko semakin kurus dan mulai sakit-sakitan, persis seperti apa yang dikatakan sang pocong 1 tahun yang lalu. Astaga, malam-malam gini malah lapar sih. Gak tahu waktu banget. Nih perut kalau gak dituruti nanti gak bisa tidur. Tapi kalau makan tengah malam malah bikin gemuk. Jadi bingung nih, ya ampun. Oh iya, halo teman-teman. Masih ingat aku nggak? Aku Vino. Kalau yang kemarin udah pernah nonton Misteri Gunung Lawu, pasti udah tahu kan siapa aku. Oh iya, mumpung lapar nih, kira-kira teman-teman yang ada di rumah udah pada makan belum? Kalau teman-teman yang ada di rumah,
Apa nih menu makanannya? Sini bagiin ke aku dong, biar aku nggak perlu pergi-pergi tengah malam gini. Apa pesan lewat ojol aja ya, biar praktis. Aduh, dari tadi scroll di ojol malah tambah bingung. Udah ongkirnya mahal-mahal lagi. Ya ampun, menunya nggak ada yang cocok. Daripada mahal di ongkir, mending keluar sebentar kali ya. Cari di luar, siapa tahu masih ada yang buka. Hah, ya udah deh, keluar sebentar aja. Astaga, udah pada tutup semua. Mana malah lewat sawah-sawah gelap gini. Mau kemana lagi coba cari makannya? Emang ada ya warung di daerah sini? Persawahan gini. Gelap pula. Aduh. Itu di depan kayaknya ada warung tuh. Aksana coba. Permisi Pak, mau pesan bakso, warungnya masih buka kan? Apa itu? Astaga, apa cuma aku yang lihat ya? Iya Mas, silahkan, mau pesan apa? Anu Pak, mau pesan bakso 1 porsi, makan di sini. Permisi Pak, itu di belakang Bapak ada sesuatu, Bapak lihat enggak? Sesuatu? Hah? Hah? Kamu melihatnya? Mas, kamu melihat apa yang di belakangku? Iya Pak, itu kayak pocong. Mas, nanti ada yang perlu aku jelaskan. Kamu jangan takut dulu ya. Iya Pak, berarti Bapak juga melihatnya ya? Astaga, sebenarnya ada apa ini? Bapak itu seperti ditemani oleh pocong. Anjir, dia lihat ke sini. Astaga, aku dilihatin sama pocongnya. Nah, akhirnya baksonya datang juga. Tapi setelah apa yang aku lihat, aku jadi curiga dengan bakso ini. Anjir, baksonya kuahnya jadi hijau, kayak kotor gitu. Aduh, apaan ini ah? Mau makan aja disusah-susahin sih. Ayam. Aduh, Bapak ini ngagetin deh. Gimana Pak? Iya Mas, maaf. Ini aku mau bicara soal tadi, boleh kan? Jadi gitu Mas ceritanya, makanya pocong itu sampai sekarang ikutin aku. Ini Masnya pas banget bisa lihat pocongnya, jadi berasa ada temennya, nggak cuma aku yang bisa lihat. Oh gitu ya Pak. Ya gimana ya, aku juga belum pernah melewati hal-hal seperti itu. Ini juga aku kayak gak sengaja kok bisa lihat hantu itu. Joko, mau minta tolong apa kau kepada anak ingusan ini? Kau tetap menjadi milikku. Tuh kan Mas, lihat sendiri kelakuannya. Udah kayak gitu aja. Setiap hari pocong ini sepertinya menginginkan aku mati Mas. Tolong aku mohon. Kalau Mas bisa ngaji atau baca-baca Al-Quran, tolong baca-bacain aku Mas. Soalnya aku nggak bisa. Aku udah lupa caranya sholat, ngaji. Iya Pak, ya aku akan bantu sebisaku ya Pak ya. Soalnya aku belum pernah melewati hal seperti ini. Iya Mas,
dicoba aja nggak apa-apa. Habis ini, ayo ke rumahku Mas. Aku ingin makhluk ini lepas dari diriku untuk selama-lamanya. Aku udah nggak kuat. Ya udah Pak, nanti habis ini kita ke rumah Bapak ya. Wah, ini rumahnya ya Pak ya. Rumahnya kayu, tapi bagus. Iya Mas. Hahaha, rumah dari uang haram. Wah, Pak Joko, rumahnya bagus banget ya. Ini ngomong-ngomong, fotonya istrinya Pak Joko ya? Ya, ginilah Mas, disyukuri. Ini istri Pak Joko lagi hamil berapa bulan. Dan berarti kalau di sini Pak Joko sendirian, istrinya ada di kampung ya. Begini Mas Vino, itu mantan istri saya. Saya sudah cerai. Lalu itu yang ada di kandungan istri saya sekarang sudah keguguran. Astaga, maaf ya Pak Joko, bukan saya bermaksud. Nggak apa-apa Mas Vino, itu udah hampir setahun ini kok. Ya gitulah, saya memang mendapatkan semua kekayaan ini sebenarnya ya buat istri, tapi malah takdir berkata lain. Rezeki saya lancar di usaha bakso ini, cuma di faktor lain banyak kesusahan yang saya hadapi. Hahaha, kaya raya tapi ditinggal istri, tidak mempunyai anak, hidup sebatang kara. Kasihan Joko. Diam kau, dasar pocong. Ini semuanya gara-gara kamu. Hidup saya hancur gara-gara kamu. Hahaha, semua ada harganya Joko, tidak semudah itu. Sudah pocong. Kamu jangan nambah-nambahin ya. Kasihan Pak Joko. Habis ini akan kudoakan agar semua energi negatif di rumah ini bisa hilang, termasuk dirimu, pocong. Hei pocong, ini ya tali pocongmu sudah aku pegang. Setelah ini akan kubacakan surat agar kau lenyap dari sini. Hahaha, coba saja kalau berani. Nantang kamu ya? Berani-beraninya. Emang aku takut sama kamu? Kalau kau berani melenyapkanku, Joko akan ikut denganku karena dia sudah melakukan ritual perjanjian denganku. Nyawanya menjadi milikku. Coba aja kalau berani. Kekuatan Tuhan lebih besar darimu. Gak usah sombong lu. Wah, berisik. Wah. Ayo, coba. Kau mau apa? Kalau kau mau menyakitiku, akan kusakiti Joko. Jangan berani-beraninya kau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم Wah, berisik. Jangan bacakan surat itu. Wah, panas. 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 Wah, ampun. Panas. Ampun. Sudah cukup. Jangan bacakan lagi. Wah, panas. Mas Vino, makasih banget sudah membantuku hari ini. Sekarang sudah nggak ada kutukan yang mengikutiku. Iya Pak Joko, sama-sama. Semoga tidak terulang lagi ya hal seperti ini. Semoga kedepannya Pak Joko bisa lebih sukses, tapi dengan cara yang lebih baik, tidak lagi dengan cara-cara curang. Iya, makasih Mas Vino. Kedepannya aku akan menjadi orang yang lebih baik dan mencari rezeki yang halal.
tidak dengan cara-cara setan. Oh iya, mulai malam ini sampai ke depannya, kalau Mas Vino mau makan bakso di warungku gratis. Wah, beneran Pak Joko? Wah, pas banget. Kalau pas tanggal tua atau pas gak punya uang, boleh dong mampir ke sini. Hehehe. Iya, boleh Mas Vino, boleh banget. Saya yang lebih mau berterima kasih sama Mas Vino. Ya udah kalau gitu, saya pamit pulang ya Pak.